Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam majelis ilmu siang hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum memulai, marilah kita bersama-sama membuka majelis ilmu ini dengan membaca basmalah sembari terus meluruskan niat bahwa kehadiran kita semata-mata untuk mencari ridho Allah, menambah ilmu dan mengamalkannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan yang istimewa ini telah hadir di tengah kita Yang Mulia Ibu Hajah Muhaya. Beliau merupakan salah satu Hakim Agung di Kamar Agama, dan di tengah kita pula ada Ibu Hajah Lailatul Arafah. Beliau juga merupakan Hakim Agung di Kamar Agama. Siang hari ini kita akan menerima pemaparan yang bertema amalan yang tidak pernah merugi dari Yang Mulia Ibu Hajah Muhaya. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama, kita persilakan kepada Ibu. Izin Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang saya banggakan seluruh jemaah Masjid Al-Mahkamah ya, tanpa kecuali ya, karena ini seluruh jamaah ba'da sholat zuhur. Saya rasa ini khusus perempuan ya. Tiada kata yang patut selain kita mengucapkan syukur alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan izin dan ridhonya kita semua diberikan kesempatan untuk bisa sholat berjamaah dan kemudian juga dilanjutkan dengan kajian dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu membimbing dan ridhonya terhadap kita semua. Salat dan salam kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah ya, untuk selalu mencontoh perilaku kehidupan beliau, baik tutur kata maupun sikap dan perilaku bisa diimplementasikan dalam kehidupan keseharian, serta mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah Al-Mahkamah ya, merupakan suatu kebahagiaan tersendiri ya, bisa berkumpul bersama ibu-ibu di sini, keluarga besar di jamaah Majelis Al-Mahkamah Mahkamah Agung. Ini mungkin perdana ya Ibu ya, perdana ya, pertama yang mungkin kami bisa silaturahim di majelis ini. Sebetulnya saya ini bukan yang punya ahli tausiah ya, penceramah mungkin Ibu Lela ini. Tetapi kemarin ini ada dua orang Mbak Asri dengan Mbak Lydia ya, ke ruangan untuk menyampaikan tugas. Hari ini diminta untuk bersama-sama ya, bersama dengan ibu-ibu.
Tetapi mungkin ini kebahagiaan tersendiri buat saya karena bisa bersilaturahim dan bisa berbagi, ya. Mudah-mudahan Allah berkenan ridhonya atas apa yang kita laksanakan pada siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, berapa lama ini? Sampai jam 1. Boleh kalau kali ini saya mungkin tidak lama, ya. Nanti insya Allah di lain waktu kami bersama Ibu Hajah Laila bisa mungkin bersama-sama, ya, kumpul lebih dari yang mungkin yang selama ini 1 jam begitu, ya. Nah, tapi kali ini mungkin Ibu minta waktu tidak begitu lama, ya. Paling lama setengah jam dulu, ya. Nah, insya Allah di lain waktu mungkin, ya. Ibu-ibu jemaah Masjid Al-Mahkamah, bahwa kita ini adalah sebagai hamba Allah, ya, diciptakan oleh Allah dengan bertujuan satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Langkah dan upaya kita yang selama ini sebagai ibu-ibu, ya, sebagai emak-emak, ibu-ibu, para remaja, semuanya kita berorientasi yang sama, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan orientasi yang istiqomah, berorientasi yang bernilai ibadah, apapun yang kita lakukan, baik ini sikap-sikap kita dari tutur kata, perilaku, langkah kita, semuanya harus bernilai ibadah. Dalam konteks punya kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah dan bernilai pahala. Ya. Saya yakin ibu-ibu dari sejak berangkat dari rumah pagi, ya, dengan berbagai kendala kadang-kadang, ya Bu, hambatan, ya, baik mungkin ketika kita meninggalkan rumah, keluarga, suami, anak, dan lain sebagainya, menuju ke kantor ini untuk bekerja. Ibu niatkan apa, Bu? Ibadah. Kalau sudah niatkan itu satu, insya Allah berorientasi ibadah, Allah akan menjaga kita, ya, menjaga dari segala sesuatu yang bisa menyimpangi dalam sikap dan perilaku, ya. Ibu-ibu ada yang naik kereta kalau pagi? Ada yang naik kereta, ya? Banyak, ya Bu. Pagi-pagi, kalau dulu teman-teman saya bilang, kami ini selalu Ibu berjepit-jepitan pagi-pagi datang. Tapi ketika itu niat semangat untuk menjalankan tugas, dan itu profesi, dan itu mendapatkan rezeki dari Allah setiap bulan, itu bekerja dengan baik dan menghindarkan segala sesuatu yang menyimpang dan menyimpangi nilai-nilai agama dan moral, itu insya Allah bernilai ibadah, ya, dijaga oleh Allah, selalu diberikan keberkahan. Kalau kita sudah punya orientasi tertanam, ya Bu, di hati kita, ini yang sering kadang-kadang tersimpangi atau menyimpang diri kita dan orang-orang. Mudah-mudahan insya Allah jemaah ini tidak ada yang seperti itu, ya. Nah, kalau sudah disorientasi, maka yang ada kadang-kadang lupa, ya Bu. Nah, lupa apa, Bu? Lupa kepada siapa, Bu? Pada Allah. Karena ketika kita melangkahkan dari rumah kaki untuk menuju ke kantor, kemudian ada lalai kita, apalagi kalau ibu-ibu, apa Bu yang membuat suka lalai ibu-ibu? HP. HP membuat lalai nggak, Bu? Iya, apalagi kalau udah, apa Bu? Yang menarik ibu-ibu di HP apa, Bu? Ya? Nonton Korea. Ya. Ya, saya tidak mengatakan nanti, ya, kalau itu nanti ibu lihat apa, ini bagi-bagi, ya, bagaimana bahwa kita ini sudah punya aturan yang baik. Beruntung kita, Bu, bahwa kita berada dalam keimanan takwaan pada Allah dan kita sebagai umat Islam. Beruntung, ya Bu, beruntung. Karena dari yang kecil sampai besar itu sudah diatur oleh Allah di dalam Al-Quran dan kemudian juga sunnah Rasulullah, hadis, ya.
Dari yang kecil berangkat dari rumah ke kantor membaca apa Bu? Doa ya. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkalna Allah wala haula wala quwata illa billah. Ya, kalau ibu sempat terus panjang jalan baca ayat kursi dan lain-lain sebagainya ya. Nah, supaya kita tidak lengah zikir dan ingat pada Allah. Karena kalau kita di orientasi ibadah, maka tidak pernah ada waktu yang terlepas yang menjauhi Allah. Ya. Kalau itu kita selalu istiqomah, insya Allah Allah akan menjaga kita. Ya. Kali tadi dibilang drama Korea ya Bu, indah ya Bu, senang, happy kita. Oh ya nggak apa-apa. Itu manusia memang harus ada dinamika ya, senang, susah. Ada digambarkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kan kita potensi ya. Ada yang baik, ada yang buruk. Kalau nonton itu sampai berjam-jam, sampai melalaikan sholat, misalkan, baik nggak Ibu? Enggak ya? Sepakat itu enggak. Tapi boleh aja Ibu nonton Korea misalnya dari jam 10 sampai jam setengah 12. Waktu dohor jam 12 kurang setengah 12 misalnya. Maka itu tidak boleh kita sampai ke drama Korea, karena itu pasti akan di memori kita itu penasaran. Ya Bu, penasaran. Tadi itu sedang apa ya? Itu sampai di sini. Maka ketika kita sholat juga akan tergambar drama Korea. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, isilah muatan memori kita itu dengan yang positif. Banyak hal ya Bu dalam kehidupan kita ini. Ibu-ibu menghadapi anak-anak ya Bu, sama enggak anak-anak sekarang dengan anak-anak yang dulu zaman kita? Tidak sama. Tidak sama. Ada seorang yang berpendidikan tinggi, yang profesi yang bagus, keluh anak semua sama. Kenapa enggak seperti dulu Bu kami? Karena memang dunianya sekarang berbeda ya. Saat dulu ibu-ibu masak di kompor, bukan di kompor tungku ya, masih pakai kayu. Sekarang kemudian kompor, kemudian sekarang gas, kemudian dicolok listrik lagi sekarang. Jadi mungkin dunia ini itu sudah tahap-tahapan ini memberikan suatu milieu lingkungan yang baru untuk yang generasi sekarang, generasi Z ya. Oleh karena itu kita zaman sekarang ini, maka orientasi ibadah ini tidak boleh lepas daripada kehidupan kita ya Bu. Karena Al-Quran itu petunjuk yang sangat komprehensif ya, luas dan lengkap. Nah, kalau kita lepas daripada orientasi niat ibadah, ini lalai ya Bu. Kalau sudah lalai, temannya siapa Bu? Syaitan. Senang ibu-ibu misalkan ngerumpi. Kalau drama Korea masih bagus ya Ibu, pasti itu berdua, bertiga nontonnya atau sendiri. Tapi kalau sudah bergabung, ya kalau ibu-ibu apa yang dikatakan? Tapi nggak ada lah di sini, ibu-ibu di sini nggak ada ya. Nah, insya Allah, apalagi kita pegawai ini pasti sibuk dengan tugas ini, tidak adalah waktu yang seperti ini. Tapi apakah kita menyadari bahwa ketika dalam dinamika kehidupan kita ini ada yang disorientasi ibadah? Banyak ya Bu? Banyak. Tanpa sadar saya bersama ini, yang ini, ibu si ini membicarakan sesuatu yang negatif. Boleh nggak Bu? Ya? Boleh nggak Bu kalau kita gibah? Tidak boleh ya? Tetapi kalau bukan gibah yang sifatnya untuk kebaikan, mengingatkan, boleh ya Bu? Boleh, dan itu harus kita ingatkan ya, kalau sesuatu yang baik. Kembali lagi kepada orientasi ibadah. Ketika kita punya komitmen berorientasi ibadah, maka setiap ucapan, langkah, sikap kita ini adalah meyakini bahwa apa yang kita lakukan adalah akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kalau kita tidak berorientasi seperti itu, maka kita kadang lepas kendali. Ya, ibu-ibu, kadang-kadang saya menangis ya, bukan menangis, sedih dan prihatin. Apakah ibu tidak sedih melihat
perempuan-perempuan yang meninggal di hotel. Ya Bu, ada perempuan dan punya suami tapi bersama yang lain. Itu diberita ya Bu, yang berita. Demikian anak-anak remaja. Ini tantangan untuk kita semua. Kita dalam konteks ini mudah-mudahan ibu-ibu jemaah ini selalu kita usaha maksimal untuk selalu mendekatkan diri pada Allah. Karena ini satu-satunya cara untuk bisa menangkal dari semua akhlak-akhlak yang perilaku yang buruk ya. Di lingkungan kita yang paling dekat apa Bu? HP. Karena informasi ini banyak dari sini. Bukan HP ya, maksudnya teknologi informasi yang sekarang. Jadi ada dua sisi yang bisa kita lakukan, positif dan negatif. Tapi gunakan ini pasti, ibu-ibu semua menggunakan itu positif ya. Nah, untuk ilmu pengetahuan, informasi yang punya kualitas, yang edukatif, bukan informasi yang sifatnya bisa meracuni akal pikiran kita ya. Oleh itu, isilah kehidupan kita ini, memori kita, akal pikiran kita, hati kita dengan ibadah. Ibadah itu segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk berjamaah ya Bu, termasuk sholat berjamaah, termasuk sholat 5 waktu. Kadang-kadang ibu-ibu, termasuk saya ya Bu, ketika azan, ibu-ibu terpanggil enggak untuk langsung sholat? Terpanggil ya, tapi kadang-kadang menyelesaikan tugas dulu ya Bu, tanggung ya, tanggung. Tetapi pada dasarnya secara syariat ya, secara syariat memang azan itu panggilan, tetapi hakikatnya itu Allah yang memanggil ya, Allah yang memanggil. Kita kadang-kadang lalai, termasuk saya Ibu, apalagi dalam perjalanan ya. Saya misalkan dari MA maghrib itu kita ya, nah, untuk menuju rumah nih kadang-kadang maghrib masih jalan, tapi sekarang saya sudah kembali pindah Ibu, lebih dekat. Jadi bagaimana kita mau sholat, kecuali mungkin di kendaraan yang sifatnya kita ada yang di tempat-tempat dalam perjalanan jauh, misalkan di pesawat, di kereta. Kembali lagi Ibu, mari kita jaga orientasi hidup kita ini untuk ibadah dengan cara meningkatkan diri ketakwaan kepada Allah, baik melalui ibadah mahdoh dan ghair mahdoh ya. Sholat 5 waktu diantaranya, kemudian apalagi Bu, zikir, menghadiri majlis-majlis taklim ya, meningkatkan literasi pelajaran agama, begitu ya Bu. Apalagi Bu, nah ada yang mungkin topik yang tema yang diberikan kemarin apa? Amalan yang tidak pernah merugi. Apakah ibu-ibu pernah merugi? Pernah. Ya, kalau merugi orientasi kita itu adalah bisnis ya. Ternyata itu ada bisnis dengan Allah, itu ada yang tidak pernah merugi. Yang tidak pernah merugi, segala sesuatu berarti ada yang merugi ya. Tapi ini ada yang tidak merugi. Saya nanti Ibu Laila mungkin saya kasih tahu, sepertinya di orang yang biasa menunaikan ibadah haji itu suka berdoa ya, Allah maj'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa daman maghfura wa amal shalih mutaqabbala wa tijaratan lan tabur. Terakhir itu wa tijaratan lan tabur ya, dan perniagaan yang tidak pernah merugi. Rupanya itu di dalam Al-Qur'an itu ada ayat, saya belum menemukan apakah ada ayat lain lan tabur. Kayaknya itu hanya satu ya. Seperti hanya satu. Coba nanti jadi ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatir. Surat Fatir itu surat yang keberapa Bu? Nah, ayo kita buka, rajin membuka Al-Quran. Di saat kapan saja kita perbanyak baca Al-Quran. Karena dengan baca Al-Quran ini insya Allah menjadi syifa'u lima fis sudur ya. Adalah obat hati ya. Surat apa Bu? Di surat Fatir ayat 29 ya. Surat Fatir itu surat yang keberapa Bu ya? 35 kalau tidak salah. Kalau 36-nya apa tuh? Yasin. Alhamdulillahirabbil alamin.
berarti sudah tahu tuh ya. Surat-surat nih ayat surat yang ke-1, ke-2 terus sampai ke 114 ya. Tadi surat Fatir ayat ke-29 dibuka ya Bu, nanti dibetulkan apabila saya mungkin ada keliru membacanya. Nah, ini yang mungkin harus kita pahami ya, bahwa kehidupan kita ini harus berorientasi pada ibadah. Coba dibacakan surat Fatir ayat 29. Siapa yang mau membantu saya? Iya. Ya, sampai satu ayat aja dulu ya Bu ya. Jadi surat Fatir ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Maaf. Innal ladzina yatluna kitaballah. Saya mohon maaf, itu surat Al-Imran yang saya baca. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Kitab Allah itu ada berapa Bu? Kitab Allah 1. Namanya itu ada 4 ya. Kitab Al-Quran itu namanya ada 4 kan? Apa Bu? Kitab, Furqan, Al-Quran, Az-Zikr. Ya, ada 4. Innal ladzina yasluna kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Alkitab itu Al-Quran juga ya. Al-Quran kalau diturunkan kepada Nabi Muhammad itu Al-Quran. Kalau kepada Nabi Isa apa Bu? Injil ya. Jadi Al-Quran, innal ladzina yasluna kitaballah, yasluna itu kalimat mudhari ya Ibu Lela ya. Yasluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Kalau selalu atau Bu? Continue ya, berkelanjutan, tidak pernah berhenti dalam konteks langsung atau tidak langsung. Kalau yang hafal mungkin setiap saat ya, karena memang tidak membaca yang secara langsung. Tapi kalau yang tidak hafal, ya mungkin kalau saya senangnya manual aja karena nggak hafal Bu ya, belum hafal. Senangnya manual. Ya manual itu kalau pakai HP ini kadang-kadang agak sedikit goyang. Kalau ini enggak, baru dilipat saja ya. Jadi boleh Ibu di tas tuh Quran-Quran kecil. Mobil macet, kereta macet, ya, baca Quran ya. Innal ladzina yasluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, wa aqamus shalah ya, dan mendirikan sholat ya. Kalau kita tahu ada sholat itu sholat wajib ya, sholat sunnah ya. Yang sholat wajib berarti termasuk yang masuk kepada aqamus shalah. Kalau ibu-ibu sholat wajibnya memang sudah istiqomah, ditingkatkan sholat apa lagi Bu? Sholat sunnah ya. Yang muakkad, ghair muakkad, misalkan qabliyah, ba'diyah, kemudian tingkatkan lagi sholat duha ya, yang biasa ibu-ibu biasa. Apalagi sholat tahajud ya, dijanjikan oleh Allah. Orang yang sholat tahajud malam itu orang diangkat derajatnya. Innal ladzina yasluna kitaballah, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan berinfak atas sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah, sirra wa alaniyah. Apa sirra wa alaniyah? Rahasia, sir wa alaniyah atau terang-terangan. Terus yarjuna tijaratan lan tabur. Sebetulnya itu adalah mengharapkan perdagangan yang tidak pernah merugi. Ayat ini memberikan suatu inspirasi, motivasi yang kuat ya untuk kita. Al-Quran ini bacaan umat Islam, pedoman hidup, syifa'ul lima fis sudur.
Tetapi kebanyakan orang-orang suka lalai, ya. Padahal Al-Quran ini pedoman hidup, bacaan syifa'ul lima fis sudur, dan kemudian membuat tenang. Oleh karena itu, kita sehari ini mampunya berapa juz, Ibu? Ada sampai 1 juz? Karena sekarang kan ada grup-grup ya. One day one juz. 1 juz juga kadang-kadang lama ditagihnya. Termasuk Ibu ya, tapi bukan karena harus baca yang ini ya, kita juga ada baca yang lainnya. Tetapi dibiasakan itu menjadi hobi. Ya, Bu. Hobi membaca. Yang pertama yang hobi adalah membaca Al-Qur'an. Kalau Ibu mungkin membaca di HP ya, berapa lama bertahan, Bu? Kalau drama Korea berapa lama, Ibu? 1 jam. Ya boleh saja. Tapi boleh sambil nonton sambil zikir lisannya. Ya. Sambil zikir lisannya atau mungkin sambil menghafal. Tapi kalau ketika fokus itu terbagi, nggak akan fokus ya. Nah, jadi ketika kita fokus dengan ibadah pada Allah, maka hanya Allah yang kita orientasinya hanya kepada Allah. Sama ya dengan zikir. Jadi ada 3 yang tadi, kembali lagi, yaitu selalu membaca Al-Quran, kitab Allah, wa qamus shalah, mendirikan sholat. Kalau ibu-ibu sudah insya Allah ya Bu, rajin ibadah sholat 5 waktu, maka ditambahlah ibadah-ibadah yang lain. Ya, kalau sholat duha datang, daripada ngobrol lama-lama, kadang-kadang kurang begitu manfaat ngobrolnya, bagus sih, nggak apa-apa. Tapi cerita yang banyak yang tidak punya ujungnya, ya. Tapi nggak ada ya. Kalau kita itu pasti tugas banyak. Bukan di sini ya Bu, insya Allah bukan di sini. Tingkatkan. Sholat duha berapa rakaat Ibu? Yang Ibu sempat? Minimal 2 silahkan ya. Atau sampai 12 begitu ya katanya. Kalau memang bukan katanya ya, memang yang bisa ada beberapa keistimewaannya ya. Tapi tidak panjang saya bahas. Jadi ada 3 itu, selalu membaca Al-Quran, wa qamus shalah, mendirikan sholat, dan wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, berinfak sebagai rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu rahasia maupun terang-terangan. Kalau yang rahasia, diam-diam ya Bu ya. Sering Ibu lihat hamba Allah ya, dia masukkan di kotak itu berapa Bu? 1 juta. Atau saya tadi masukkan ke kotak amal 1 juta. Boleh nggak Bu? Boleh aja, sejauh itu niatnya adalah untuk dia bisa memberikan edukasi dan kemudian motivasi untuk teman-teman. Tapi kalau saya besar, saya nggak mau yang kecil begitu. Gimana kesannya Bu seperti itu? Mudah-mudahan tetap dapat pahala. Tapi mungkin sedikit-sedikit menyerempet kepada riya, ya, ingin dipuji. Tapi itu sirra wa alaniyah, boleh terang-terangan, tapi untuk mengedukasi ya. Jadi yang terang-terangan, yang rahasia boleh Bu. Tapi kalau ada yang suka takut dan khawatir, pasti dia hamba Allah ditulisnya. Ingin tahu kita ini paling besar kok hamba Allah ya. Mungkin ini yang sampai. Yang sering di kotak amal, yang sering gembira itu angka berapa Bu? 10.000 apa 1.000? Enggak lah, 1.000, 2.000, 5.000. Tapi kok yang 100.000 ini kelama enggak ketemu. Yang 2. Tetapi sedikit atau banyak apapun yang diberikan oleh Allah pada kita kalau lihat yang tadi termasuk adalah amal yang tidak pernah merugi. Ya. Jadi saya kembali lagi bahwa jadikanlah dalam kehidupan kita ini orientasi ibadah, ya, dengan cara meningkatkan ketakwaan pada Allah. Yang tadi termasuk diri saya sendiri, mungkin Ibu diingatkan ya, apalagi kami ini baru masuk di Mahkamah Agung, tugas di sini. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, menjadikan lembaga ini adalah ladang amal untuk kita semua, ya, menjaga lembaga kita Mahkamah Agung untuk senantiasa dalam kondisi yang baik
dan dilindungi oleh Allah, dan kita terjaga ya, terjaga dan bisa menjaga lembaga ini agar lembaga ini betul-betul berkah ya, bermartabat dan kemudian juga kuat ya. Mudah-mudahan itu saja mungkin intinya. Mari kita dalam konteks ini di zaman sekarang yang penuh dengan tantangan, godaan ya, apalagi Bu, tantangan, godaan, rayuan, apalagi Bu, cobaan, fitnah ya, apalagi Bu yang sering melalaikan lagi hedonisme ya Bu. Nah, hedonisme ini juga sering berorientasi kepada dunia, itu penting kan, tapi yang paling boleh masalah dunia kita harus raih juga ya. Tidak mungkin seseorang itu diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu aqimus shalah wa aqimis shalah wa atuz zakah ya, salat juga, laksanakan salat dan tunaikan zakat juga. Nah, kalau orang tidak mampu, nggak mungkin kan berzakat ya. Nah, berarti diperintahkan kita juga dunia juga harus diraih. Tetapi orientasi yang pertama adalah akhirat. Berarti untuk melalui ibadah. Oleh itu sekali lagi mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Dan saya agak menyampaikannya mungkin tidak secara sistematis ataupun mungkin banyak, tetapi mudah-mudahan ini bagian yang bisa mengedukasi diri kita untuk selalu mengingat Allah, dan dimanapun berada, kapanpun berada, kita selalu mengingat Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita semua, keluarga kita, rumah tangga kita, negara kita ya, dunia dan akhirat ya. Demikian barangkali, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibuka pertanyaan sedikit, nggak satu banyak orang. tapi nggak banyak. Iya saya. Sebelumnya di sini juga telah hadir Ibu Emi, Bunda, jadi sebagai Masya Allah. sekretaris. Masya Allah. Terima kasih Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait pemaparan kita pada siang hari ini, atau sudah Pas. sangat jelas sehingga sudah cukup gitu. Cukup? Baik, kalau memang belum ada, mungkin nanti di kesempatan berikutnya ya Bunda akan lebih lengkap lagi. Kemungkinan tadi kan sudah tentang yang merugi ya Bunda, mungkin ada yang tidak merugi berarti ya. Nah, apa saja, stay tune ya. Baik, alhamdulillah alamin. Di penghujung acara ini saya ringkas sedikit kajian kita pada siang hari ini mengenai tema amalan yang tidak pernah merugi. Dalam surat Al-Fatir sudah dijelaskan ayat 29, barang siapa yang pertama yaitu membaca Al-Quran, mendirikan sholat, berinfak sebagian rezeki yang diberikan kepada Allah, baik diam-diam maupun terang-terangan, itu semua ialah perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Jadi semoga kita semua yang hadir di sini selalu diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankannya. Amin ya Allah, amin. Ya, sebelum kita tutup kajian pada siang hari ini, baiknya kita beristighfar terlebih dahulu, dilanjutkan dengan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanaka la asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Astri sebagai MC, mohon maaf yang sebesar-besarnya, juga berterima kasih jazakallahu khair pada Bunda sudah mengisi kajian pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.